Saya mau katakan dulu selamat Paskah buat kita semua, amin. Katakan kiri kanan selamat Paskah, amin. Ada yang luar biasa pada hari ini. Tuhan bangkit buat saudara dan saya, haleluya. Wow, Yesus telah bangkit. Kita rayakannya kebangkitan hari ini, saudara. Hari Jumat Agung yang lalu kita merayakan, bukan merayakan, kita memperingati kematiannya. Kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu paket, saudara. Itulah Injil. Mati dan bangkit. Kristus mati buat dosa kita, menebus kita, umat manusia daripada kutuk dosa. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dan itu menunjukkan dia Tuhan dan Raja. Amin. Dia Allah yang berkuasa. Dan dia hidup. Saudara, ini dia. Kebangkitan, ada kematian dan kebangkitan. Kematian tetelestai, sudah selesai. It is finished. Ya, bagi kita semuanya sudah selesai, dosa sudah diselesaikan. Tapi bagi Tuhan itu belum, saudara, ini harus selesai. Dan dia bangkit pada yang ketiga, dia selesaikan semuanya. Dan itu menunjukkan bagaimana, saudara, dia adalah Tuhan dan Raja. Amin. Dia bangkit untuk kita. Yesus telah bangkit, dia bangkit. Dan inilah beritanya, saudara. Beritanya adalah Yesus bangkit. He is risen. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Kalau saudara, kita baca sama-sama di situ. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka apa, saudara? Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan Kristus itu adalah inti daripada beritanya. Karena tanpa kebangkitan, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara investasikan, apapun yang saudara katakan, apapun yang saudara tabur, saudara bisa melakukan apa saja, itu akan sia-sia tanpa kebangkitan Kristus. Termasuk yang paling dasar adalah percuma kepercayaan kita kalau Kristus tidak bangkit. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Nah, saudara, apa yang Tuhan ingin sampaikan, maksud saya di sini melalui Rasul Paulus, ya, kebangkitan Kristus itu adalah kabar yang terbesar buat umat manusia, saudara. Itulah kabar yang terbaik, yang terbesar buat kita semua, saudara dan saya. Dan berita yang luar biasa baik ini pada hari ini, inti daripada apa yang mau saya sampaikan adalah saksi dan pengutusan. Ini membutuhkan saksi dan membutuhkan pengutusan. Inilah berita pada hari ini, tujuannya saudara mendengar firman Tuhan pada hari ini. Matius 28, kita ambil dari sini, saudara, cerita mengenai kebangkitan Kristus. Ada di semua Injil cerita ini. Dan kita ambil dari kitab Matius. Matius pasal 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Hari pertama bagi orang Yahudi adalah hari Minggu. Jadi waktu fajar menyingsing ini kayak semacam subuh ya, saudara ya. Di waktu-waktu yang masih gelap gitu ya. Dan Maria Magdalena dan disebut oleh kitab Matius ini dan Maria yang lain menengok. Kalau di dalam kitab Injil yang lain, mereka itu membeli rempah-rempah. Ya, kenapa mereka membeli rempah-rempah? Karena untuk merawat jenazah daripada Yesus maunya mereka. Mereka tidak bisa lakukan itu selama hari Sabat atau hari Sabtu. Jadi begitu hari pertama minggu itu, mereka pakai kesempatan untuk merawat Yesus, jenazahnya di situ. Mereka cepat-cepat ke sana, saudara. Harapannya bisa ketemu dengan jenazah atau tubuh ya jasmani daripada Yesus. Pastinya suasananya sedih dan muram ya, saudara. Tetapi atas kehendak Tuhan yang terjadi luar biasa untuk mereka. Ayat kedua. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih
bagaikan salju. Ini jelas peristiwa rohani. Ya. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, hal-hal yang rohani yang Tuhan mau tunjukkan itu selalu hal-hal yang berbeda. Karena Tuhan kita itu pencipta dan langit bumi, dia besar dan dia berbeda, saudara. Dan ini yang terjadi. Ya, terjadi gempa bumi. Itu untuk apa, saudara? Kalau gempa bumi, ya, batu terguling, kira-kira ada nggak saudara yang punya pikiran? Mungkin ya di antara kita berpikiran bahwa ini batu terguling supaya Yesus bisa keluar dan bangkit gitu ya. Pernah ada seperti itu, saudara? Saya satu kali dulu pernah, saudara, berpikir bahwa begitu batu terguling, Yesus bangkit dan itu tandanya. Gitu. Heboh gitu loh, saudara. Enggak, saudara. Batu terguling itu untuk saudara dan saya. Supaya wanita ini bisa masuk ke dalam dan melihat bahwa kubur Yesus kosong. Itu dia, saudara. Wajahnya ini, malaikat ini ditulis wajahnya bagaikan kilat pakaiannya putih, bagaikan salju. Kalau digambarkan kuburnya seperti ini, saudara, ini penggambaran saja, saya ambil dari internet ya. Kira-kira ya ini heboh sekali pada waktu itu ya. Ada dua pihak yang ada di situ. Sebetulnya ini adalah sebuah peristiwa dengan dua saksi, saudara. Yang pertama adalah penjaga yang merupakan serdadu Romawi. Kalau saya gambarkan, saudara, serdadu Romawi ini seperti itu ya, saudara ya. Bagaimana siap tempur ya. Mereka ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus supaya para muridnya tidak mencuri. Rencananya itu hari itu terjadi pencurian. Mereka yakinnya seperti makannya dijaga oleh prajurit Romawi yang siap tempur, yang tidak mungkin gagal dengan tugasnya, saudara. Ini kalau bicara mengenai prajurit, ya mission must be accomplished. Karena kalau gagal, saudara, nyawa taruhannya. Mereka jaga dengan sungguh-sungguh. Mereka memperhatikan siapa yang datang. Tapi saudara tahu, ternyata bukan muridnya yang harus dijaga, Yesusnya yang harus dijaga, saudara. Yesus bangkit. Mereka lihat ke sana, Yesusnya bangkit. Jadi salah target, salah sasaran, saudara. Tuhan bergerak di luar apa yang saudara bisa pikirkan, manusia bisa pikirkan. Itulah Tuhan kita. Ya, dia tidak pernah bisa diintrospeksi, maksudnya tidak bisa diintercept gitu ya. Diintervensi oleh orang-orang, tidak bisa. Dia memiliki rencana dan dia memiliki actionnya sendiri. Lalu penjaga-penjaga ini merupakan saksi yang pertama, saudara. Ayat keempat dikatakan penjaga itu pun gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kita melihatnya pingsan gitu ya. Ini tentara yang begitu gagah, tetap aja, saudara, pass out, pingsan, saudara. Lalu saksi yang kedua, yaitu para wanita yang datang ke kubur tadi. Ayat kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia, apa saudara? Telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakan ya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Perhatikan, prajurit takut, wanita juga takut, saudara. Sama-sama takut. Tapi malaikat mengatakan kepada wanita itu, para wanita, karena lebih dari satu, Yesus tidak ada di sini karena ia telah bangkit. Ajakan ini untuk membuat mereka masuk ke dalam dan melihat kubur Yesus sudah kosong. Apa maksudnya? Mereka menjadi saksi, saudara. Amin. Mereka menjadi orang yang melihat bahwa kubur Yesus kosong. Malaikat katakan tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Jadi peristiwa tergulingnya batu itu tidak bersamaan. Yang jelas Yesus sudah bangkit. Dan malaikat itu datang untuk memberitahu kepada manusia, yaitu para wanita. Saudara,
Apakah para perempuan ini melihat Yesus bangkit? Melihat gak? Enggak. Yang dia lihat kuburnya sudah kosong. Tapi mereka percaya akan perkataan malaikat itu. Itulah iman, saudara. Amin. Ada iman yang bermain di sini. Orangku yang benar hidup oleh iman. Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Blessed. Diberkatilah. Kalau saya katakan kepada saudara, percayakah engkau hai jemaat bahwa Yesus sudah bangkit? Amin saudara. Amin. Saya butuh respon saudara. Saya ulangi sekali lagi. Percayakah engkau hai jemaat bahwa Yesus sudah bangkit? Amin. Percaya. Amin. Amin. Diberkatilah saudara. Diberkatilah engkau semua. Karena firman Tuhan katakan diberkati mereka yang tidak melihat namun percaya. Lalu kalau kita lihat ada perkataan daripada malaikat ini. Sama seperti yang dikatakannya gitu ya. Dia sudah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Saudara bisa lihat bahwa nubuatan akan kematian dan kebangkitannya ini saudara. Yang tepat membuktikan Yesus adalah Mesias. Sekaligus menyatakan kepada kita bahwa peristiwa Yesus mati dan bangkit bukan kebetulan. Itu sesuatu yang direncanakan. Itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia merencanakannya, dia berfirman, dia melaksanakan dan tidak ada satupun yang gagal saudara. Lalu ayat berikutnya, ayat ke-7 saudara. Adalah setelah para perempuan ini percaya, apa dong selanjutnya? Ayat 7. Segeralah pergi, kata malaikat, dan katakanlah, go and tell kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya apa saudara? Kepadamu. Malaikat juga ngomong, aku sudah katakan ini. Jadi ingat perkataan itu, bahwa semuanya terjadi sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang gak sengaja. 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tuhan ini gak ingin para wanita ini hanya melongo. Halo, luar biasa saudara. Tidak ada yang meragukan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa buatan manusia. Gak ada. Baik saksi pertama yaitu para penjaga maupun saksi kedua para wanita. Terlalu luar biasa hari itu. Gempa bumi, malaikat turun ya menggelinding karena gempa itu dan dia duduk di atasnya. Ini kerjaan saya kata malaikat gitu kan. Saudara gak ada yang bisa mendinai itu atau menyangkal itu. Ini terlalu luar biasa saudara. Tapi Tuhan tidak ingin hanya berhenti sampai di situ. Waduh kagum, waduh ini saat yang luar biasa. Terus berdoa, terus menyembah. Atau ini menjadi tempat yang luar biasa. Enggak. Go and tell. Pergi. Karena Tuhan inginkan ada hal yang harus dilakukan oleh para wanita ini yang lebih penting saudara. Bukan hanya menyaksikan saja. Tetapi ada tahap berikutnya. Ada rencana Allah berikutnya. Itu yang Tuhan inginkan. Nah saudara kalau lihat. Ini Maria Magdalena dan para wanita ini. Saudara tahu bahwa posisinya pada zaman itu posisi mereka seolah-olah nih saudara ya. Kelihatannya saudara. Ya mereka itu lebih lemah. Mereka kelas 2 gitu ya saudara. Makanya pagi itu mereka membawa rempah-rempah termasuk ini. Mengurusin hal yang seperti itu. Mayat diurusin saudara. Untuk supaya tidak membusuk. Itulah pekerjaan salah satunya. Laki-laki pada saat itu bekerja dan bicara masalah agama.
Mereka harus menjadi pilar. Mereka harus menjadi orang yang tahu tentang keyakinan dan agama mereka, iman mereka. Nah, para wanita ini itu tadi melakukan hal yang kelihatannya kurang penting. Bahkan kalau saudara baca, Maria Magdalena adalah wanita yang dulunya pernah dilepaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan kehidupannya seperti apa dulu dia. Kita nggak pernah tahu siapa dia. Tetapi yang jelas, ya, dulunya pernah 7 roh jahat dilepaskan dari dia oleh Yesus. Jadi ini orang-orang yang biasa, yang bahkan perempuan. Tetapi mereka hari itu, bahkan Maria Magdalena dan kawanannya, grupnya itu menjadi mereka yang mendengar kabar yang pertama kali bahwa Yesus bangkit. Itu luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin, saudara. Tidak ada yang kebetulan. Waktu saya mempersiapkan ini, terus terang ada pikiran, saudara. Apakah ini menjadi sesuatu yang memulihkan? Ya, di waktu kejadian di Taman Eden ada berita yang, buah ini. Tapi membuat jatuh dalam dosa. Tapi kali ini mereka membawa kabar yang luar biasa, saudara. Amin. Kabar yang baik sekali kepada para muridnya. Luar biasa. Tuhan mau menjadikan setiap orang percaya untuk membawa apa, saudara? Kabar baik. Tidak peduli latar belakang saudara, apapun yang saudara lakukan, siapa saudara, mungkin saudara menjadi orang yang siapa gua atau siapa saya gak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak layak. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan menjadikan setiap orang percaya untuk apa, saudara? Membawa kabar baik. Selanjutnya tidak hanya sampai di situ. Bukan hanya malaikat saja, tetapi Yesus sendiri muncul menemui para wanita ini. Salam bagimu. Ya, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mereka nggak takut, saudara, di situ. Ya, terlihat langsung bereaksi. Ya, kelihatannya langsung melakukan sesuatu. Ini waktu saya lihat salam bagimu itu adalah kata-kata yang cheerful, saudara. Makanya tadi waktu saya dapat waktu penyembahan tadi, Yesus itu kayak hi, hello. Ketemu lagi kita, yes. Kayak dia itu cheerful, suasananya itu harapan, saudara. Bukan ya, halo, kabur, saudara. Jangan lari, ini saya. Kita sudah lama, ya, kayak orang yang rindu. Dan dia ketemu dengan bahagia. Kalau saudara baca bahasa aslinya, salam bagimu. Itu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan harapan, saudara. Itulah yang Tuhan berikan ketika dia bertemu dengan para wanita ini. Ada harapan di sana, saudara. Ada harapan di mana Tuhan sendiri yang mau agar kita memiliki iman di dalam dia. Saudara tahu kalau kita tarik lebih besar lagi dari seluruhnya, the whole picture-nya. Waktu para wanita ini mencoba mencari jenazah Yesus, nggak ketemu. Tapi ya, sebaliknya, saudara. Apa yang terjadi? Kubur kosong. Dan lebih jauh lagi, bukan mereka yang menemui, Yesus yang menemui mereka dalam keadaan hidup, saudara. Dia sudah bangkit. Apa artinya? Tuhan tidak mau. Tuhan tidak memberikan sedikit pun kesempatan. Kau tidak akan pernah menemui aku dalam keadaan mati. Karena aku hidup. Karena aku Allah yang hidup. Saudara tidak akan pernah dibiarkan Tuhan menemui Tuhan yang mati. Tapi Tuhan yang hidup. Bahkan dia datang kepada saudara. Salam bagimu. Karena di dalam dia ada harapan, saudara. Amin. Sebab dia hidup. Tahu, saudara? Ada hari esok. Oke. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia. Amin.
Ku hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi dong. Sebab dia hidup. Oke, ada hari esok. Saudara tidak pernah ketemu dia mati. Come on. Ku tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Dia tidak mau ditemui dalam keadaan mati. No. Karena aku hidup. Karena aku Allah yang hidup. Lihat para wanita saudara. Ya, mereka menjadi pembawa kabar baik. Mereka yang dikatakan kaum yang lemah. Mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Tuhan menemui mereka. Dan mereka menjadi kabar baik. Tapi sebaliknya, apa yang terjadi dengan para penjaga saudara? Orang yang kuat, yang siap tempur, akhirnya menjadi pembawa kabar dusta. Ayat 11. Sementara mereka di tengah jalan, ini maksudnya para wanita ya. Datanglah beberapa dari penjaga itu ke kota, memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Rencana dan keputusan manusia berdosa saudara, hasilnya UUD, ujung-ujungnya duit, ya udah cuma gitu aja. Fokus tuh hanya hidup sementara, tidak yang lain saudara. Bukan melihat kepada Tuhan dan firman-Nya. Semua pikirannya, semua yang dihasilkan, itu hanya sekedar apa yang ada pada hari ini. Dan para prajurit ini memilih untuk menerima dusta. Ada dua sumber informasi saudara, ada dua sumber instruksi. Yang pertama Tuhan dan malaikatnya ya, melalui malaikatnya Tuhan instruksikan, pergi, go and tell. Menjadi kabar baik bahwa aku bangkit. Instruksi yang kedua itu dari musuh. Musuh kita, setan, iblis saudara, itu ada dan dia berusaha menipu. Dia sudah tidak punya kuasa tapi dia berusaha mendustai. Mendustai kehidupan saudara. Melalui pikiran, melalui apa aja. Tapi yang jelas musuh itu berusaha memberi instruksi kepada kita dengan dusta. Itu yang terjadi saudara. Tinggal saudara mau pilih yang mana. Memilih instruksi dari Tuhan, membawa berita baik kebenaran, atau dari musuh. Ayat 15. Mereka menerima uang itu. Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang saudara. Ada kabar baik yang sedang menyebar. Tapi ada kabar dusta juga yang dilepaskan bersamaan waktunya. Bagi kita saat ini saudara, sadar atau tidak, kita adalah pembawa berita. Saat ini berita mana yang kita bawa saudara? Nah walaupun musuh menyebar kabar dusta, untuk apa sih kabar dusta ini? Untuk apa sih? Untuk mengcounter berita kebangkitan Yesus. Tetapi rencana Tuhan itu tetap berjalan saudara. Tidak peduli apa yang terjadi. Tuhan tetap berfirman dan melaksanakan firman itu. Ayat 16. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Jadi katakan temui murid-muridnya di Galilea. Dan kemudian katakan kepada saudara-saudaraku, aku akan menemui engkau di Galilea. Dan ayat 16 terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Apapun itu saudara, tetapi kalau kita lihat secara geografi, Galilea itu jauh di atas Yerusalem, jauh di utara. Ya, itu kurang lebih 100 km. Ya. Petanya bisa ditunjukkan, ya. Saudara, itu tidak dekat, 100 km kurang lebih. Dan itu jauh dari Yerusalem. Yerusalem banyak musuh. Tetapi di Galilea itu tenang, tidak ada
apa-apa. Ya, aman saudara. Artinya apa? Tuhan itu sudah ngatur segala sesuatunya saudara. Ya, Tuhan itu sudah mengatur segala sesuatunya, membuat segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Dan dia sudah katakan sebelum dia disalibkan, mati dan bangkit. Temui saya di Galilea. Kamu akan bertemu dengan saya di Galilea. Dan ketika mereka sampai di sana, waktu ke-11 murid itu sampai, tiba-tiba Yesus muncul. Muncul tiba-tiba saudara. Ya, ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini faktanya. Hari gini Yesus sudah bangkit, masih ada yang ragu-ragu. Betul bahwa ini lebih daripada 12 orang murid. Ini lebih banyak, bahkan diperkirakan 500 orang mungkin. Ya, pada waktu itu. Jadi bukan hanya ke-12 muridnya atau 11 muridnya pada waktu itu. Ya, tetapi semuanya. Maria Magdalena juga datang semuanya. Keluarganya mereka datang. Ada orang yang ragu-ragu. Tapi Yesus luar biasa saudara. Dia mendatangi mereka. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus menyatakan otoritasnya. Bahwa dia memiliki kuasa saat ini. Di dunia saat ini. Dan juga dunia akan datang saudara. Dan juga di di langit. Pencipta langit dan bumi. Kuasa yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Bukan hanya saat ini saja. Tapi juga kehidupan yang nanti. Itu semuanya sudah ada di dalam otoritasnya Yesus. Dia nyatakan itu kepada mereka. Saudara tahu bahwa itu sesuatu hal yang luar biasa. Makanya banyak orang Kristen nih saudara ya. Banyak nih ya. Dan juga bisa sesat juga saudara. Karena apa? Hanya mengutip ayat ini saja. Pokoknya yang pakai nama Yesus itu luar biasa. Nama yang luar biasa, nama Pencipta langit dan bumi mempunyai otoritas yang luar biasa. Tapi ada orang-orang yang cuma sampai situ doang. Jadi kayak pikirannya kalau ini kayak jimat gitu loh saudara. Ngerti gak saudara? Apapun yang saya mau, pokoknya nama Yesus. Apapun yang saya mau, nama Yesus pokoknya. Nggak nanya rencananya siapa, mau ngapain saudara. Pakai nama Yesus. Saudara, ya kalau sampai di sini saja, saudara bisa nggak sehat secara rohani. Tetapi ada 2 ayat berikutnya, itu ayat 18 saudara. Ayat 19, kenapa nama Yesus diperlukan? Kenapa otoritasnya itu luar biasa? Karena apa? Ayat 19. Karena itu apa saudara? Kita baca sama-sama. Ini ayat yang sudah sering kita baca. 3, 2, 1. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Otoritas Yesus yang luar biasa itu untuk ini saudara. Oleh karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan muridnya Petra, tapi murid Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan. Betul begitu saudara? No. Ajarlah mereka melakukan. Haleluya. Kata melakukan ini penting banget saudara. Ada discipleship di situ. Ada pelatihan di situ. Ada training di situ. Bahwa saksi itu saudara. Itu membangkitkan saksi yang lain. Untuk membawa berita yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Kalau saya simpulkan, kalau kita review kembali apa yang kita dapat hari ini. Di Galilea, Yesus menyatakan otoritasnya. Yesus memberikan amanat agungnya buat kita. Yang ketiga, Yesus menjanjikan penyertaannya. Ini yang dia lakukan di Galilea untuk kita. Saya minta antik musik naik. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Mungkin lebih dari satu kayak saudara. Saya mendengar apa yang disampaikan Pak Yaya tadi pagi. Luar biasa kesaksian Pak Yaya, luar biasa saudara. Saudara perlu mendengar firman Tuhan tadi pagi juga ya.
bagaimana memberitakan Injil gitu ya saudara. Saya jadi waktu saya duduk di situ, wah ini saya juga langsung muncul saudara ingatan-ingatan itu gitu ya. Tapi yang pertama ini saya mau sampaikan kepada kita. Ya, saudara ini fotonya tolong ditampilkan aja. Ini saya, Pastor Raswan dan Pastor Dani. Ini kami foto di depan SMA 6 karena kami itu SMA 6 gitu ya. Kami itu sekolah di sekolah yang sama. Ini kakak kelas saya, mereka berdua. Saudara tahu Pastor Dani sekarang menggembalakan di Palu, Pastor Raswan menggembalakan di Kelapa Gading. Saudara tahu nggak waktu itu saya kelas 1, mereka kelas 2 saudara. Ya. Nah saya itu nggak tahu gimana cara beritakan Injil saudara. Saya tuh nggak ngerti. Takut juga, tapi bingung, nggak ada yang ngajarin. Gitu ya saudara. Nah waktu ada acara rohani di gereja kita nih. Waktu itu saya udah di gereja kita. Ya saya bilang, itu beberapa tahun yang lalu ya. Percaya saudara, SMA saya beberapa tahun yang lalu ya. Oke. Jadi waktu itu saudara ada acara, saya cuma nyebarin undangan saudara. Nyebarin undangan, saya gak tahu gimana cara bagian Injil, gak ngerti. Saya cuma bagiin undangan aja, itu yang saya bisa. Itu yang saya bisa. Dan saya hanya 1 tahun di sekolah ini. Saya tidak pernah lulus dari sekolah ini, bukan berarti saya tidak lulus SMA ya saudara ya. Tapi saya pindah, waktu naik kelas 2 saya pindah ikut dengan orang tua di Bali. Ya, jadi saya pindah ke Bali. Waktu saya sebarkan undangan itu, mereka datang ke acara itu. Mereka bertobat saudara. Poinnya apa saudara? Cuma bagikan undangan. Saudara gak bisa apa-apa, it's okay. Saudara gak ngerti apa-apa, okay. Siapa yang sangka kalau apa yang bagian saudara itu mereka jadi pendeta semua saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dong saudara. Iya kan? Saudara gak pernah tahu. Cuma bagian undangan, tinggal pergi. Udah gitu saya setahun SMA gitu kan. Nah ini kemudian berikutnya saudara ya. Berikutnya, waktu di Bali, Pak Yaya, pertama kali saya memberitakan Injil benar-benar literally. Itu gara-gara teman saya curhat sama saya. Petra punya masalah lah. Lalu indahnya Bali saudara, kita pergi ke Pantai Sanur. Sedap. Jadi Pantai Sanur itu sesuatu buat saya. Ya, cowok nih saudara, bukan cewek ya saudara ya, bukan, cowok. Ya, jadi bukannya follow me gitu kan, follow him, follow me lagi. Gak apa-apa juga sih sebetulnya. Gak apa-apa juga ada kasus yang begitu, it's okay. Poin saya adalah, waktu itu dia curhat, saya sharing, saya begini, kalau saya nih, mau gak kamu berdoa dalam nama Yesus? Oh gitu ya, oke saya mau. Ya udah, kita berdoa, terima Tuhan Yesus saudara, apapun makanannya, apapun masalahnya, ya bertobat kepada Tuhan Yesus, udah itu aja saudara. Mau apa deh, monggo ya. Saudara cuma ngomong begitu dan bertobat dan dibaptis saudara. Pertama kali saya ikut baptis ya. Maksudnya pendeta saya baptis, saya juga ikut baptis saudara di situ. SMA. Itu aja. Artinya apa? Saudara itu kenal sama orang. Tadi Pak Yaya bilang, saya harus kenal. Betul saudara. Saudara bisa teman kantor saudara. Teman sekolah saudara. Yang masih sekolah. Mahasiswa. Bekerja. Ibu rumah tangga. Tetangga. Saudara. Ya. Saya di sini diajak sama kakak saya, itu kakak saya, ke gereja ini, ya saudara. Karena apa? Ya itu tadi, ya kalau saudara ajak aja, saudaranya saudara gitu, saudaranya saudara sibling ya, ajak aja gitu kan. Saya ajak aja, dan siapa nggak ada ngerti saudara. Kalau saudara nggak bisa bilang, ajak aja dulu, gitu. Mulai aja dulu saudara, gitu ya. Nah, waktu saya di Denpasar itu bertobat. Waktu khusus Pak Yahya tadi ngomong juga pertama kali di kereta api saudara, saya jadi ingat ya. Satu lagi saudara, saya kasih kesaksian supaya saudara tahu bahwa memberitakan Injil itu natural, enggak yang artificial, enggak, natural aja. Saya sama teman saya dari Jogja masuk kuliah, naik kereta dari Jogja ke Jakarta, naik bisnis saudara, panas ya kan, nggak ada AC, tempat duduknya ada pada depan gini saudara, oke. Saya sama teman saya gereja nih, teman gereja nih, ini. Habis KKR, habis acara yang luar biasa, pembicara yang luar biasa, banyak orang bertobat dan disembuhkan gitu ya. Kami cerita waktu di kereta, begini-gini ya, keren lu kemarin dia, luar biasa. Bayangin di depan saya tuh dengerin saudara, bapak-bapak, duduknya sendiri. Ya, saat itu dengerin aja gitu, kita ngomong itu seru banget gitu. Terus akhirnya saudara tahu nggak, kira-kira 4 jam sampai Cirebon gitu dia jalan, dek, bentar deh. Kalian ini dari mana sih?
kok ngomongnya asik banget sih tentang Tuhan, dia bilang gitu. Saya mau bertobat dong. Saudara tahu, sesimpel itu saudara. Natural, kalau saudara berdoa, Tuhan kasih, Tuhan pertemukan. Gak usah saudara capek-capek, natural aja dimanapun saudara berada. Amin saudara. Langsung, oh gitu ya om. Oke om, apa masalahnya saya udah lupa. Ya udah, seperti tadi. Oh mau gak didoain? Oh mau banget. Lalu namanya terima. Tuhan Yesus ikuti doa saya om ya. Tuhan Yesus, udah. Tuhan Yesus terima, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus, amin. Bertobat saudara, sesimpel itu. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Itu aja saudara yang saya mau sampaikan kepada saudara. Firman Tuhan, saya mau mari saudara. Kita percaya dan hidup sebagai saksi Tuhan. Tuhan yang bangkit, amin. Kita menjadi saksinya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau dahsyat Tuhan. Roh-Mu beserta dengan kami. Engkau bangkit untuk bersama-sama dengan kami. Engkau bangkit mengutus kami menjadi saksi-Mu. Menjadi pembawa kabar baik itu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara, kita nyanyikan satu lagu. Amin. Tiba saatnya. Refnya. Dialah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kesaksian saya yang pertama kali tadi terulang lagi kemarin saudara. Saya menyebarkan adanya PDJ di tempat ini. Saya sebarkan undangan bahwa ada PDJ pertama kali setahun yang lalu. Kita sudah setahun PDJ. Saya dari lantai 11, persekutuan doa Jumat yang kita adakan setiap Jumat di tempat ini. Itu seakan-akan kebaktian ketiga kita Pak ya. Ya, saya kasih selebaran kira-kira setengah dari A4 saudara, jadi A5 ya, setengah dari A5. Saya sebarin mulai dari lantai 11, saya turun ke lantai terus sampai bawah. Security bilang pokoknya saya udah lupa ada lantai 7 apa berapa, Bapak jangan ke situ ya, Bapak nggak bisa memberi nyampein undangan. Oke, nggak apa-apa. Ya udah saya putar 11, 10, saya lewatin lantai itu terus sampai sekarang. Minggu lalu satu orang dibaptis saudara. Amin. Saudara cuma karena mengundang. Nggak ada yang susah saudara. Tuhan, orang dapat mendengar Kristus. Tuhan dapat mendengar ada keselamatan dan ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk.